Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 yang berjudul tentang studi kasus pada jurnal tentang sistem pengelolaan sampah di wilayah pesisir kota Manado. Selanjutnya, metode pengukuran. Apa saja alat yang dibutuhkan dan metode yang akan digunakan untuk melakukan survei di lokasi tersebut. Yang pertama itu alat yang dibutuhkan. Dalam survei ini, alat yang digunakan adalah kuesioner, lembar observasi, dan fasilitas kantong plastik sebagai alat pengukur jumlah sampah atau dalam liter yang dihasilkan per rumah tangga. Yang kedua, metode yang digunakan. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan kuesioner kepada warga di lokasi penelitian. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari sumber tertulis terkait dan metode analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data yang sampah yang terkumpul. Selanjutnya, biarpun jarak menjadi Faktor lingkungan. Bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi pelaksanaan dan hasil survei, misalnya topografi, drainase, vegetasi, dan aksesibilitas. Yang pertama yaitu topografi dan drainase. Wilayah pesisir Kota Manado seringkali dipengaruhi oleh arus kiriman sampah dari wilayah atas melalui drainase. Topografi datar memudahkan pergerakan sampah ke area permukiman pesisir, terutama saat hujan. Vegetasi dan aksesibilitas. Minimnya vegetasi di area pesisir mengurangi daya serap air yang berakibat pada genangan atau aliran limbah ke wilayah perumahan. Aksesibilitas lokasi yang terbatas oleh kondisi jalan sempit menghambat kinerja pengumpulan dan pengangkutan sampah. Potensi masalah. Apa saja masalah teknis yang muncul saat melakukan survei di lokasi tersebut? Misalnya keterbatasan akses, cuaca ekstrim, atau keterbatasan alat. Yang pertama yaitu keterbatasan akses. Jalan-jalan yang sempit menghambat pergerakan kendaraan pengangkut sampah yang menyebabkan penumpukan sampah di TPS. Yang kedua yaitu cuaca ekstrim. Pada musim hujan, debit air yang tinggi membawa sampah dari hulu ke daerah pesisir sehingga memperburuk kondisi kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu keterbatasan alat dan infrastruktur. Sarana TPS yang ada tidak memadai baik dari sisi ukuran maupun frekuensi pengangkutan sampah yang dilakukan secara terbatas atau hanya 3-4 minggu sekali di beberapa lokasi. Selanjutnya, solusi alternatif. Bagaimana kelompok kalian akan mengatasi masalah yang muncul dalam proses pengukuran data? Yang pertama ada peningkatan frekuensi pengangkutan, yaitu menambah frekuensi pengangkutan menjadi setiap hari akan mengurangi penumpukan sampah. Yang kedua, sosialisasi pengolahan sampah. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilihan sampah dan peraturan daerah tentang retribusi sampah akan mendorong keterlibatan lebih aktif dalam menjaga kebersihan. Yang ketiga, penguatan infrastruktur dengan menyediakan wadah sampah yang berukuran tertentu, wadah organik dan anorganik untuk setiap rumah tangga dapat membantu pengolahan yang lebih teratur. Penyesuaian lokasi. Berdasarkan hasil diskusi, apakah lokasi tersebut layak untuk dijadikan TPA dan mengapa? Berdasarkan hasil penelitian, wilayah pesisir kota Manado tidak direkomendasikan sebagai TPA karena beberapa faktor lingkungan dan keterbatasan akses yang dapat mempersulit pengolahan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, wilayah pesisir berpotensi terkena dampak lingkungan yang negatif dari aktivitas pembuangan sampah di TPA, seperti pencemaran perairan pesisir. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.